Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan mungkin Anda semua sudah menyaksikan bagaimana pawai kirap yang dilakukan oleh tim nasional kita setelah kita menjadi juara atau merebut medali emas di Kamboja, mengalahkan Thailand 5-2 di final, dan mungkin sudah menunggu begitu lama ya, sehingga kita perlu untuk melakukan pawai di sini, walaupun ada sebagian orang juga yang mengatakan bahwa ini terlalu berlebihan, yang memberikan kesempatan juga kepada cabang-cabang lain yang juga merebut medali emas. Tapi ini mungkin adalah gawe dari PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, yang merasa perlu. Saya pikir wajar-wajar saja kalau melihat dari pencapaian yang sudah dilakukan, karena ini mungkin menunggu begitu lama sehingga euforia ini terjadi. Namun saya tidak akan terlalu jauh ke sana untuk berbicara dengan pesta atau kirap, arak-arakan dari tim nasional kita, karena kita sudah harus melupakan itu yang di Kamboja. Sekarang kita harus bisa menatap fokus ke depan, karena masih banyak agenda-agenda penting yang harus dilalui oleh tim muda kita, Garuda muda kita. Karena juga di depan ya, kalau bicara di junior atau di bawah tim senior, karena kalau di tim senior kan ada di bulan Juni FIFA Match Day ya. Kemudian nanti kita akan bersiap untuk menghadapi Asian Games di Hangzhou di Cina. Juga ada kualifikasi untuk Under 23 ya, U23 yang akan berlangsung pada bulan September atau pertengahan September di sana, di mana kita harus bersiap untuk menuju ke Qatar, karena Qatar sebagai tuan rumah nantinya untuk putaran final. Namun kabar gembira, selain kita bisa saya bilang tadi ya, merebut medali emas 32 tahun lama sejak 91, ya kita tidak bisa mendapatkan itu dan kita dapat di Kamboja. Ada suatu hal yang bagus, bahwa AFC sudah mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara untuk kualifikasi U23. Ya, jadi kita harus menyambut dengan gembira ini, karena potensi kita untuk lolos ke putaran final di Qatar nantinya, sekaligus untuk bisa bertarung memperebutkan salah satu tiket atau jatah menuju ke Olimpiade di Paris ya 2024 nanti, itu terbuka di saat kita ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara. Nah, ini juga menjadi satu hal kabar bagus buat STY yang konon kabarnya akan memimpin tim U23 ini ya dalam pertarungan di kualifikasi, dan peluang kita sangat besar ya. Tadinya kita berada di pot 3. Nah, pot 3 itu ada Kyrgyzstan, ada Palestina, ada Yaman, Timur Leste, Taiwan, Lebanon, Laos, Bangladesh, Hong Kong, Maladewa, dan Oman. Tapi kabar terakhir, bahkan setelah kita mungkin sukses di SEA Games ini, kita itu berada di naik ke pot 2. Di pot 2 itu ada Iran, ada Kuwait, ada Malaysia, Tajikistan, Bahrain, Myanmar, Kamboja, Suriah, India, Singapura, dan kita Indonesia. Kalau ini memang benar kita di pot 2 ya oke. Ya. Tapi yang paling penting kan kita menjadi tuan rumah. Nah, di pot 1 itu ada Arab Saudi, Uzbekistan, Jepang, Australia, Korsel, Irak, Vietnam, Turkmenistan, Thailand, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Sementara di pot 4 itu Cina, Mongolia, Filipina, Nepal, Afghanistan, Bhutan, Korea Utara, Guam, Macau, Pakistan, dan Qatar sebagai tuan rumah. Tapi Qatar ini kan sudah dapat jatah. Jadi ini akan terbagi nantinya 11 grup. Jadi 11 grup ini, juara-juara grup itu langsung otomatis lolos ke Qatar. Nah, diperlukan kan ini ada 16 tim. Ya, kalau 11 sudah lolos, ada perlu lagi 4 tim. Ya. Kalau tambah dengan Qatar kan jadi 12, dengan 11 yang otomatis lolos juara grup. Ya, jadi grup 1 sampai grup 11 ini, ya. 4 tim itu akan diambil, itu mereka yang dinilai punya nilai bagus. Ya, 4 tim. Di antara 11 grup itu, siapa yang punya nilai bagus, memenuhi syarat, dianggap sebagai runner-up terbaik, 4 akan melengkapi 11 ini, sehingga akan menjadi 16 tim untuk bertarung di putaran final. Ya, itu saya bilang tadi bahwa Indonesia punya kesempatan untuk lolos karena kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Jadi ada 11 tuan rumah yang nantinya akan menggelar pertandingan di kualifikasi U23 ini. Kalau kita bisa lihat di sini, itu penunjukan tuan rumah ada Bahrain, ada Cina, ya, kemudian ada Yordan, Korsel, Kuwait, Arab Saudi, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam. Kemudian Indonesia. Ya, jadi 11 tim yang nantinya ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, tentunya dengan 11 tim ini ditunjuk sebagai tuan rumah, kita tidak akan bertarung dengan nama-nama yang saya sebut tadi. Ya, pasti akan terpisah.
Nah, kalau kita berada di pot 2, seandainya ada di pot 2, kita mungkin akan terhindar juga dalam pertarungan yang sama dengan tim yang saya sebut tadi. Nah, kesempatan buat kita untuk bisa bertarung itu nantinya kita akan berhadapan dengan Australia ya dalam undian nantinya. Kemungkinan lawan yang kita akan hadapi ada Jepang, kemudian Irak, ada Turkmenistan, dan Uni Emirat Arab. Itu dari pot 1 ya, itu yang kita akan hadapi. Lawan-lawan ini yang nantinya mungkin menjadi salah satu lawan buat kita. Kemudian nanti ada di pot 3 ya, kita akan bisa berhadapan mungkin Kyrgyzstan, Palestina, Yaman, Timor Leste, ya, Taiwan, Lebanon, Laos, Bangladesh, Hong Kong, Maladewa, Oman. Ini yang kemungkinan akan bisa berada satu pool dengan kita. Di samping juga ada Mongolia, ada Filipina, Nepal, Afghanistan, Bhutan, Korea Utara, Guam, Macau, Palestina, Pakistan maksud saya, dan Qatar. Tapi Qatar kan sudah menjadi tuan rumah, jadi tidak ada di sini. Jadi itulah nama-nama. Mungkin saja kita akan berada di grup yang bisa membawa kita lolos. Ya, kalau bisa melihat dari sini, ya mungkin hanya ada satu tim yang kuat pasti dari pot 1 yang saya bilang tadi, entah Jepang, Australia, Irak, ya, Turkmenistan, atau Uni Emirat Arab yang nantinya melawan menjadi tim kuat kita untuk bersaing. Nah, selebihnya kalau saya lihat di sini kita bisa ambil. Jadi kita ada 2 kemenangan dengan 6 poin dan kita mungkin bisa menahan imbang tim-tim kuat dari pot 1 yang saya bilang. Dengan 7 poin kita pasti lolos sebagai salah satu paling tidak. Ya, kalau kita tergelincir sedikit tidak menjadi juara grup, ya kita menjadi runner up terbaik. Tapi saya pikir dengan posisi sebagai tuan rumah, ya kita bisa lolos untuk melaju ke Qatar. Nah, siapa tim atau skuad yang akan dibawa? Ya, kalau STY ditunjuk sebagai pelatih di sini, saya pikir sebagian besar juga yang sukses kemarin di SEA Games Kamboja. Ini sebagian besar. Nanti akan ditambah dengan mungkin Elkan Bagot akan masuk di sana. Yang akan diambil untuk memperkuat lini belakang, karena lini belakang kita kan sudah termasuk tim yang skuad yang baik dengan Rizky Ridho, ya ada Komang Teguh di sana, ada Muhammad Ferrari, ditambah dengan Elkan Bagot, ini jadi kuat. Nah, ada 2 pemain lagi yang kita akan tunggu sekarang dalam proses dalam waktu dekat, karena sudah dijanjikan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. 2 ini naturalisasi yang akan segera diambil sumpah dan pengurusan untuk alih federasi atau pindah federasi. Ya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kalau 2 ini sudah ada di depan, nah, kita semakin kuat. Paling tidak kalau membawa 23 pemain saja, ya kita hebat. Sekarang kan skuadnya ada 20 ya, yang ke Kamboja kemarin. Kalau 20 ini diangkut misalnya, dibawa semua, ya, nantinya dalam pertarungan di kualifikasi U23 ditambah dengan 3 nama tadi kan, Elkan, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, akan semakin tangguh tim ini. Dan posisi kita untuk lolos sangat besar karena kita bertindak sebagai tuan rumah, ya, penyelenggara. Kita tidak tahu akan dimainkan di mana, apakah di Jakarta atau Bekasi, atau bermain di Surabaya, atau bahkan bermain di Solo, kita ditunjuk, atau bermain di Bandung sebagai tuan rumah. Itu tergantung nanti dari PSSI atau rapat ESCO yang menentukan posisi kita di mana sebagai tuan rumah. Yang pasti kita harus bisa menyambut baik ini, bahwa itu tadi peluang kita sangat besar ya untuk bisa lolos. Nah, drawing atau undian ya Piala Asia U23 ini akan berlangsung pada 25 Mei yang akan datang untuk pembagian grup. Bisa aja satu grup itu ada 4 atau ada grup yang lain 5 ya. Nantinya akan berlangsung di Qatar undian itu. Nah, semoga dalam pembagian grup ini kita berada dalam grup yang baik dan membuat kita itu bisa lolos. Dan saya yakin, saya pikir dengan nama-nama tadi kita punya kekuatan ya. Dengan bantuan STY dan juga pasti Indra Safri sebagai Dirtek yang sukses sebagai pelatih juga di Kamboja akan diangkut juga. Akan dibawa untuk bisa membantu STY dalam hal memberikan masukan-masukan di sini, karena STY perlu itu. Dan kita akan berdoa bersama bahwa perkembangan sepak bola kita ke depan semakin bagus, semakin kuat, terutama di bermain di level junior. Dan kalau kita bisa lolos ke Qatar, kemudian kita bisa mendapatkan jatah ikut di Olimpiade, ini kan suatu prestasi yang luar biasa yang akan diraih oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Jadi ya, bagi pemain-pemain sekarang sudah cukup ya. Anda sudah bereforia, sudah berpesta semua, pasti sambil menunggu bonus ya yang akan diberikan baik oleh Ketua Umum, oleh Kemenpora atau pemerintah Pak Jokowi. Nah, sekarang tetap bersiap ya, jangan terlalu terlena, berpuas diri
yaitu besar kepala dengan hasil di Kamboja, karena ini kan baru cuma level SEA Games ya di Asia Tenggara. Memang patut untuk disyukuri karena begitu lama. Namun sekali lagi kita harus berbicara sekarang di level yang lebih atas, sekarang Asia. Ya, kalau di Asia kita oke, nah ini mantap buat kita. Masyarakat semakin mencintai sepak bola kita atau tim nasional kita. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.